Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita discuss mengenai persama mekanismenya. Nah, di dalam mekanisme ini karena dia adalah elektrofilik ya, berarti NO2 plus itu ini katakan Ah, butuh elektron gitu ya. Nah, iya. elektronnya itu diambil dari sini. Nah, ininya sini. Kemudian ini ya. Nah, setelah connect, oke, ini connect. Kemudian H plusnya nanti ini kan positif ya, positif. Nah, bondingnya lari ke sini. Nah, dia menghasilkan NO2. Jadi terbentuk ya. Nah, coba mau ada ini akan ada gambaran sedikit mengenai hasil lebih detail gitu ya. Lebih detailnya, Sorry, Mister. yep, Mau nanya. ya boleh. Jadi H2SO4 teh dia teh catalyst ya. Hmm, Oh, berarti di sini kita nggak pakai AlCl3 atau FeCl3 gitu. Enggak ya? enggak, yang ini enggak. Jadi untuk yang reaksi itu, reaksinya apa, tujuannya apa, katalisnya khusus. Untuk hasilnya apa, katalisnya khusus. Berarti katalisnya, kalau yang kemarin kan untuk alkil, berarti perlu katalis AlCl3. Nah, kayak gitu. AlCl3. Jadi khusus, benar-benar khusus. Kalau untuk alkylation, dia menggunakan AlCl3. Tapi kalau pakai yang namanya bromination, ini mah halogenation. Halogenation itu dia pakai FeCl3 atau FeBr3. Kalau Cl, nambah Cl berarti FeCl3, kalau Br berarti FeBr3. Nah, kayak gitu. Oh, oke. Baru sampai situ aja ya. Kita nggak nyari sampai ke misalnya I, Mm-mm. FeI gitu. Mau nambah Enggak, iodin. enggak sih, enggak Nah, sampai, enggak oke. sampai. Oke, nah sekarang kita lihat detailnya supaya eh, tergambar lebih lebih jelas ya, tergambar lebih jelas. Nah, contoh yang ini, hmm, kita lihat bentar, saya nyalain ini jurnal dulu, app-nya. Kita ambil pakai snipping tools. Nah, kita lihat yang ini. Oke. Nah, ini kalau yang ini, Yang mana sih? oh iya, wait. Oke, udah kelihatan. Oke. Oke, nah benzen itu uh, double single, ya. Ini adalah NO2 plus, yang plus itu adalah N-nya gitu ya. Di sini uh, elektron yang dua di sini itu ketarik, digambarkan yang ini gitu ya. Kemudian yang pasti dia akan terbentuk bebas, mau menempel di sini boleh atau uh, nempel di sini ya. Nah, positifnya sekarang pindah. Jadi begitu uh, begitu si
ini elektron ya. Nah, oke. Ya. Nah, ini keambil oleh bagian yang ini. Bagian yang ini. Mau nggak mau, si positifnya ini pindah. Positifnya pindah ke sini. Ya. Kenapa? Karena di sini elektronnya kan diambil kan? Elektron yang di sini diambil pindah ke sini. Kira-kira dapat gambarannya nggak? Iya, Oke, ngerti. oke sip. Nah, kemudian yang di sini hidrogen di sini. Nah, positif seperti ini, gitu ya. Ini diberi simbol kayak gini. Ya, diberi simbol seperti ini. Sebenarnya kenapa? Karena si elektronnya itu masih bisa. Kenapa sih kok digambarkan dia itu digambarkan di sininya? Dia awalnya kan harusnya plusnya di sini kan, tapi kenapa kok taruh di tengah? Nah, karena begini, di sini nanti elektronnya tek ini ke sini pindah. Nah, nanti dia akan jadi bisa ini Muter. iya, that's right, muter. Ininya positif di sini. Jadi maka dari itu digambarkan ya udah plusnya bisa di sini, bisa di sini digambarkan seperti ini. Gitu ya. Oke, nah itu aja untuk memperjelas itu. Sekarang oke, yang ini nanti pindah ke sini. Nah, digambarkan yang ini. Maka terbentuk nitro benzen. Gitu ya. Nah, kita Nitrobensin. ya, nitrobenzin. In step 1, ini mah ceritanya ya, supaya kita lebih memahami. In state 1 mechanism, oke, berarti NO ini kan NO-nya attract electron density gitu ya di bonding system. Kemudian ini mah ceritanya dari yang ini. A pair electron from benzene ring is donate to nitrogen yang ada. Jadi yang tadi yang positif itu nitrogennya ya. Makanya ini arahnya juga ke nitrogen, bukan ke O, gitu ya. Kemudian form new covalent. Nah, kemudian benzene delocalized ring electron disrupted. Jadi yang ininya rusak ya, nggak melingkar lagi. Nah, kemudian they are now for bonding electron. Ya, bonding elektronnya dari mana? Oke, bonding elektronnya tadi berasal dari ini. Bonding elektron. Nah, setiap ini adalah 2 elektron ya. Jadi ada 4 elektron yang katakan share gitu kan. Oke, nah sekarang kita masuk lanjutnya. Jadi positif oke. Jadi ingat ada 4 electrons ya, 4 electrons. Kemudian 4 electron itu spread over 5 carbons. Jadi spread ke sini ya. 5 karbon ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut.
However, full delocalized ring itu restore jadi on stage 2 ya. Jadi yang di bond break itu si hydrogen bond breaks. Nah, kemudian akibatnya both electron jadi kovalen ininya diambil. Akibatnya mau nggak mau ini akan melepas yang namanya H+ di sini ya. Nah, covalent bond going to jadi dia akan restore jadinya benzene ringnya ada 6 elektron lagi ya, 6 elektron lagi. Jadi ionnya ini leave, kemudian ini udah spread over 6 carbon, so chemical stability of benzene is retained ya. Ini dinamakan substitution. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau yang di sini kita lihat, kok berubah ya? Oh, saya scrollnya kelebihan. Nah, ini. Oke, nah masih bisa terjadi further nitration. Berarti kalau nitrobenzene produksi bisa 1,3 bisa 135 gitu ya. Jadi di sini unlike electron donating methyl group, nah ini berkaitan sama electron donating group itu contohnya methyl benzene gitu ya, methyl benzene. Nah, bensinnya gambarnya kayak gini, methylnya gini. Nah, methyl bensinnya ini karena dia termasuk donating, makanya dia akan mengarahkan yang namanya active 2 and 4 position. Berarti dia mengaktifkan di sini dan mengaktifkan di sini. Di sini juga nomor 2. Juga nomor 2. Gitu ya. Oke. NO groups kalau yang ini dia termasuk withdrawing. Ya, termasuk withdrawing. Nah, dia kurang lebih sama dengan COOH. Berarti COOH sama NO2 itu namanya withdrawing ya. Nanti ada ciri-cirinya. Nah, withdrawing ini akan deaktif, jadi ada informasi deaktif. Jadi katakan membuat unreact. Jadi position number 2 and position number 4. Nah, ini kalau dia nempel bensinnya adalah NO2 atau COOH, nah nomor 2 dia enggak, nomor 4 juga enggak. Ini juga termasuk nomor 2. Nah, dia aktif nomor 3 and number 5. Gitu ya. Nah, ini dibilang ini. Therefore, when there is nitro group, ya, berarti nempel berikutnya NO2 yang masuk, katakan jika terjadi further nitration, itu masuknya di sini atau di sini. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Kalau misalnya nempelnya bukan NO2, misalnya NH2, mereka elektron withdrawing nggak? Oke, good question. Nah, ini dimisalkan ada semacam kayak ciri-cirinya. CH3 yang ini adalah NO2, ini adalah COOH. Kalau NH2 ini ada lone pair di sini, gitu ya. Nah, jadi ON ini untuk yang amine itu tadi dibilang nitril atau amine. Tadi Andrew bilang apa?
Karena kalau nitril itu kayak gini. Nilamin. Oke, amin ya. Iya. Oke, nah kalau ini soalnya nitril. Nah, kalau amin dia tergolong yang donating, electron donating group. Karena di sini ada lone pair yang katakan bisa nge-push. Kalau yang nitrogen yang ini punya O, ini O. Nah, ini adalah masih yang namanya negative pole, maka dia seolah-olah dia attract electron density yang ada di bensin, dia ke sini. Ya, ini namanya ini electron withdrawing. Nah, untuk yang COO juga sama. Nggak ada di carbon there is no electron pair, ya. Nah, maksudnya yang lone ya, lone electron pair. Ini delta negatif, mau nggak mau electron density bensin itu attract. Ya, jadi ini COO itu termasuk electron withdrawing group. Gitu ya, electron withdrawing group. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat di bagian bawah bab bensin. Bentar, Mister. Yes, Saya gimana? mau tanya. Iya, boleh. Yang kenapa electron withdrawing-nya bisa sampai ke ujung ke seberangnya gitu? Kenapa Oke. nggak cuma yang kiri kanannya? Kok bisa sampai ke seberang? Maksudnya ke seberang itu ke 1 dan bagian 4. 1 dan 4. Hmm. 2 dan 4 atau 1 dan 4 yang tadi? Kan yang di withdraw itu 2 dan 4. Iya, yang itu Ya, yang kenapa yang 4-nya bisa ke withdraw juga? hmm, hmm, hmm. Oke, saya nangkap. Nah, contoh adalah contoh misalnya untuk nitril ya. Ini N, O, ini O. Kalau misalkan elektron ini kan double, single, double, single, double, single. Ini juga single, ini double. Nah, inilah keunikan double, single kalau selang-seling ya. Nah, di sini delta negatif, maka dia bisa jaga elektron tarik ke sini yang di double bondnya. Kemudian bisa juga yang ini teh ketarik ya, jadi ke situ. Jadi kalau saya gambarkan ini O negatif, ini O, jadi gini, ini sama ini, jadi ininya bentar ya, withdrawing. Jadi mau nggak mau ini adalah positif ya. Oke. Nah, ini masih bisa kita coba jadi conjugate berikutnya. Jadi maksudnya apa ya? Electron moving berikutnya. Ini electron moving ke sini. Gitu ya. Nah, ketika terjadi electron moving seperti itu, ini plus, kemudian ini muncul plus jadinya. Ya.
Kemudian elektronnya pindah ke sini, N O, ini pindah sini, positifnya sini. Ya, oke. Nah, inilah kenapa dia bisa. Jadi positifnya itu di sini ya. Positifnya di sini. Kita perlu Oh, mengingat reaksinya itu adalah elektrofilik, elektrofil. elektrofilik substitution ya. Nah, Oh, ketika kalau misalkan seandainya ada NO, di sini ada NO plus gitu ya, mau nggak mau dia kan attract charge density ya, paling mau nggak mau attract di sini dong, ya, atau attract yang di sini, gitu ya. Nah sekarang posisinya yang perlu dilihat, posisinya itu karena di sini positif, ya positif, berarti dia nggak mungkin ngambil elektron di situ, gitu ya. Dia itu nggak mungkin connect, dan juga positifnya di sini ya tadi kan, tadi positifnya pernah terjadi di sini, dan dia nggak seneng untuk katakan bonding di sini atau di sini. Jadi mau nggak mau hasilnya itu adalah dia harus atau di stable, sebelah sini. dia harus stable, stablenya mau nggak mau di sini. Nah gitu ya, mau nggak mau di sini, berarti eh, kita di sini, kemudian positifnya, jadi mau nggak mau positifnya di sini ya, positifnya di sini. Hmm, kemudian, bentar ya, positifnya di sini, jadi nanti di sini hidrogennya rilis lagi, akan muncul lagi ke sini. Ya, jadi mau nggak mau dia akan, nah ini double bond lagi muncul. Nah di sini, tapi tetap plusnya di sini. Nanti, nah akan plus lagi kalau dia moving elektron lagi. Ini elektronnya misalkan hmm, elektronnya ke sini, gitu ya. Nah kemudian nanti elektronnya ke sini, ini elektronnya ke sini, bergerak lagi normal. Jadi mau nggak mau ini O, N, O, ini set, set. Nah sudah jadi. Jadi di sini terlihat jelas ya, kenapa kok karena pergerak ini semuanya adalah karena moving elektron ya, Delocalized. delocalized elektron, betul, delocalized elektron. Jadi delocalized-nya itu ternyata membuat titik-titik tertentu jadi positif, dan itu nggak memungkinkan untuk terbentuk Elektrofil. di sana ya. Clear ya. Clear. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalkan dia ada, yang ini kasusnya adalah withdrawing gitu ya, withdrawing. Bagaimana kalau misalkan kasusnya adalah elektron donating? Nah, elektron donatingnya gimana? Kita lihat contoh adalah amine. Ini non pair. Si ini pindah ke sini. Ketika pindah ke sini, nah si elektronnya itu bisa pindah ke sini. Kita gambar NH2, ini minus ke sini. Ya. Jadi, Minus, minus. nah ini apa?
Ini jadi yang di sini kan seolah-olah bermoving kan, movingnya adalah di sini, ya. Jadi terkumpul di sini. Andrew-nya maju, ditanya Xiaomi. Nah, Oke. oke, nah di sini eh, minusnya inilah kan untuk reaksi bensin itu adalah electrophilic substitution gitu ya. Jadi kalau seandainya yang masuk adalah NO2+, nah ini seneng banget dia berada di posisi ini gitu ya. Jadi mau nggak mau dia nempel set masuk ke sini gitu ya. Oh, Jadi inilah yang menyebabkan posisi untuk donating group itu adalah posisinya di number ini, tentunya number one, number two, number three, four, five, six. Jadi untuk donating itu berarti mau 1, mau di sini 2, sama di 4, sini. 6. Oh, maaf. Biasanya ini mah posisi disebut posisi 2 juga. Gitu ya. Oh, 2 Kalau and 4. 2 and 4 ya. 2 and 4-nya bisa connect ke electrophilic. Gitu ya. Oke. Yang elektron donating apa lagi bisa? Oke, electron donating. Mari kita lihat di bagian bawah yang di file ini. Seingat saya mah ada. Ini dia. Jadi yang katakan donating itu oke, yang ini mah attack 24 atau 6 ini adalah dia punya lone pair. Ini juga ada lone pair. Ini juga ada lone pair. Kecuali yang ini. No lone pair di carbon. Ya, di carbon nggak ada lone pair. Nah, ini mah ada lone pair. Gitu ya. Itu adalah feeder ya. Feeder yang dimiliki oleh kalau dia 24 Elektron atau donating. 6 elektron donating ya. Oke, kalau yang dalam sistem yang lain berarti yang ini no lone pair. Ya. Ini juga no lone pair. Yang ini juga no lone pair. Ini tadi yang nitril ya. Yang ini no lone pair. Yang karbon di sini juga no lone pair. Ini juga no lone pair. Jadi yang attached on the carbon apapun ya, kecuali jangan yang ini ya, jangan alkil ya, itu adalah kalau nggak ada lone pair di sini no lone pair, berarti dia itu adalah attack-nya 3 and 5 position. Jadi kalau no lone pair itu artinya adalah withdrawing group. Gitu ya, withdrawing group. Oke. Nah, kalau yang di merah ini itu adalah ada yang namanya orto, ada yang namanya para ya. Nah, orto para itu kan dia posisi 2 sama 4. Mungkin yang ingat ya. Nah, kalau yang ini adalah nomor 3. Nomor 3 itu adalah posisi meta. 1, 2, 3. Nah, ini posisi meta. Tapi kalau the red one itu adalah posisi orto. Nempel di sini adalah orto. Ini juga orto. Posisi ini adalah para. Yap. Clear? Ini teh 2 teh sama
satu kan 1,2 gitu kan, Iya satu betul. koma empat 1,3 gitu. Iya benar. Nah, Benar dengan itu 1,2. kalau ini Yap. oke. Kalau CH2 no lone pair tapi kenapa dia elektron donating? Oke. Karena kalau kita lihat lebih lanjut, kalau kita lihat ternyata si karbon itu hmm, not high in electronegativity, ya, not high in electronegativity. Oke. Dia bukan high electronegativity karena di sini karbon, kalau yang termasuk high electronegativity itu adalah yang O, N, dan F ya. Kalau ini masih tergolong medium gitu ya. Nah, ini juga connect kalau misalnya dalam bensin. Ini CH3. Ini kalau digambarin lebih detail. Ha. Nah, sekarang ini juga bukan not high electronegativity gitu ya. Nah, jadinya akibatnya ini akan ini push karena dia bukan attract gitu ya. Nah, ketika bukan attract, dianya ketika bukan attract dia kecenderungan untuk dorong. Nah, ini kecenderungan untuk dorong, ini kecenderungan untuk dorong. Nah, berarti elektronnya di sini dia cenderung untuk dorong. Benar. Jadi Oh. walaupun secara alamiah dia medium, tetapi juga dia connect sama bukan sesuatu yang Ah, attract. Ya salah satu kalau dia nggak attract, ya udah dia melakukan push gitu. Dia apa donate. itu CH2 misalnya? Kenapa? Oke, kenapa CH2 bukannya CH3? Oke, nah dia itu maksudnya bisa panjang bisa pendek. Nah ini pendek. Nah nanti CH2, CH3. Nah ini ke bensin. Nah gitu maksudnya. Jadi ini teh maksudnya digambarin oleh ini. Ini teh koma ya? Oh iya. Iya. Jadi maksudnya satu yang CH3 ujung atau seperti ini. Jadi dia nempel sama yang lain. Dia nempel Siap. yang lain, CH3, C, karbon-karbon yang lain. Ini berarti bisa ada 4 NH2 di satu bensin. Hmm, 4 atau 3. Soalnya gini, yang saat ini masih memungkinkan adalah hmm, saya hapus dulu nih ya. Hmm, Pertama, dia masuk nitro dulu ya. Oh, nitro. Oke. Pertama nitro. Nah, nanti ini direaksikan, dia yang memungkinkan adalah yang ini sama ini 3 dan 5, iya. ya. Jadi proses itu menentukan. Oke, gini. Gini ya, kalau misalnya NO2 ini kan awalnya dari benzin reaksinya, ini nitration ya. Kemudian kalau misal yang ini mah reduction, reduction jadi apa?
reduction NH2 ya. Kalau misalkan ini nitration, oke, bener lah, ada kemungkinan 4. Tapi ini mah diperjelas ya, nitration. Kalau nitration di sini nanti dia akan menghasilkan ini NO2. Nah, NO2 ini NO2 ya. Jadi kalau nitration dari nitrobenzen cuma memungkinkan maksimal jadi 3 gitu ya. Kalau yang ini sekarang ini udah lone pair. Nah, dia kan adalah pengarah number 2. Kalau ini kan number 3 and number 5. Ini number 2, number 2, 4 and 6 ya. Ini NH2. Berarti ini memungkinkan untuk ada 3 gitu ya. Berarti yang dimaksud total N-nya ada 4 gitu. Jadi prosesnya bagaimana dulu baru bisa memastikan oh dia bisa maksimal 4, dia bisa maksimal 3. Jadi tahapan-tahapan itu penting banget. Ya. Oke. Get it ya. Nah, kalau NO2-nya jadi NH2 semuanya bisa. NO2-nya jadi NH2. Jadi terus. Ulangi lagi gimana pertanyaannya? Jadi itu kan satu bensin ada 1 NH2, ada 3 NO2. Iya. Nah, si NO2-nya itu pengen diganti jadi NH2. Oke, nah untuk tipe reaksi ini yang benzin ini, kalau misalkan ya, misalkan saya share ke jurnal. Kalau misalkan dari bensin murni merubah ke NH2 ya langsung gitu, secara langsung dia nggak bisa. Karena reaksi bensin hanya ada 4. Satu, yang pertama mengenai halogenation. Jadi halogenation, nah berarti Cl nempel ke bensin gitu ya. Nah yang kedua yang sudah dipelajari itu adalah alkylation. Jadi nempel C ke bensin gitu ya. Nah yang ketiga itu adalah nitration. Nitration, halogenation. Oh, cuma 3. Cuma 3 yang dibahas di A-level, cuma 3 ini. Ya, Ini ada satu lagi. Oh iya, pakai sulfat, ya pakai Ya, sulfit. oxidation. Apa? Sulfit enggak, sulfit. Sulfit enggak ya? Adanya oxidation of the chain. Oke. Nah, kalau oxidationnya itu adalah, Side chain doang. nah betul, side chains-nya. Jadi not connect to benzene directly, gitu ya. Yang directly itu ini semua, yang directly. Oke. Jadi yang katakan directly itu, yang directly itu hanya 3 ini, ya. Nah sekarang kalau yang directly, kalau misalkan kita yang tadi, jadi yang hanya 3 ini aja yang bisa connect directly ke bensin ya. Yang lainnya mungkin bisa, tapi harus special condition dan tapi yang umumnya 3 ini ya. Yang dipelajari A-level ini 3 ini yang connect langsung ke bensin. Nah tadi kalau ditanya gimana kalau ini, kalau misalkan yang tadi gambar NH2, ini NO2, ini NO2, ini di reduce bisa, jadi mengalami reduction, semuanya jadi NH2. Iya, semuanya jadi NH2. Jadi kalau dengan apa ya, jadi perlu tahapan gitu ya. Nah kalau nanti yang tadi misalkan NO2
yang ini adalah NO2, ini NO2, ini reduction, semuanya jadi N NH2 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 gitu ya. Jadi jadi tahapannya, oh kalau misalkan dari bensin utuh langsung caplok N2 nggak bisa, karena proses yang sudah diteliti itu yang secara umum yang tiga tadi, masukin konek sama C, koneksi sama Cl, atau koneksi sama nitrogen berupa nitro tapi ya, pluk gitu ya. Kebayang ya skemanya ya. Banyak. Nah, oke. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, Di sana hujan bisa? enggak. Oh, hujan tapi rintik-rintik. Cuma sebentar aja. Oh, Kalau di rumah katanya hujan, Asa tadi bilang agak deras, tapi di sini enggak. oh, kita Oke, rumah juga daerah Sariwangi. Sariwangi sebenarnya. Oke, Oh, Sariwangi. Kalau Marnata itu ke atas terus. oh, Kemudian dari Marnata bisa ke arah Polban, ke apa bisa naik lagi terus. Jadi Sariwangi itu perbatasan yang nih. Nggak tahu daerah Ciwaruga. Nah, coba saya share. Coba ya, saya ya. share map. Saya share Google Map. Di sini sebentar. Semoga beres besok. Cepet lah kayaknya. Iya sih, cepet sih. Nah, ini lelet. Apa maksudnya? Lagi Kita, loading. Ya? kita dengar yang COVID di Bandung, Yap. Gimana rapid beritanya? test, Gimana beritanya? Sok satu cerita. Sok kamu dulu cerita. rapid test di Bandung, Iya. terus sekitar berapa ribu orang lah yang Iya. positif. Tahu berapa? Heeh. Ulangi. Yang positifnya? Ya, positifnya Jadi berapa? di Ya. Bandung di rapid test Yap. orangnya berapa ribu lah pokoknya. Ya. Positifnya tahu gak berapa? Berapa? 1.500-an. Gila, saya juga kaget. Iya Di ya, Bay. Bandung 1.500-an. Jadi Bandung itu sekarang udah Zona merah ya. kota terbanyak di Indonesia. Ya, ya, ada Nah, hah? ya, Iya. Besok Rin, nggak apa-apa Rin. Nah, itu tadi kan saya potong rambut nih. Nah, potong rambut. ya. Besok ceritanya. Ya mau cerita apa tadi? Lagi ngobrol nih soalnya. Lagi ngobrol, lagi belajar. Oh, oke. Nah, ini kan tadi cukur. Nah, terus bilang di daerah Pamoyanan, di daerah Pamoyanan juga ada perawat RHS yang juga kena COVID. Gubrak. Waduh, waduh, gimana dong? RHS. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya begini. eh, Perlu tahu intinya apa gitu ya. Nah, intinya gini, eh,
kalau yang kena itu kan usianya adalah rentan di usia ya menurut berita itu di usia 50-an kan, usia Hmm. 50. Nah, kalau muda itu kuat gitu ya. Tapi kalau nggak menjalankan yang distancing, nah itu bakterinya itu akan bisa menclok-menclok dan itu nggak mati. Nah, bakterinya itu akan mati dalam usia ya 14 hari kan. Jadi makanya pemerintah melakukan Virusnya. virusnya, betul, virusnya akan mati kurang lebih dalam 14 hari. Nah, jadi kalau virusnya menclok-menclok ke orang itu kan jadi mata rantainya nggak keputus. Jadi kalau misalkan orang sehat kena virus dan juga usia muda kan nggak masalah gitu. Yang menjadi kekhawatiran adalah orang mudanya itu jalan-jalan. Iya. Nah itu yang rada bahaya. Nah kalau jalan-jalan ya udah pasti lebih apa ya, virusnya itu nggak selesai-selesai gitulah. Jadi misalkan saya kejangkit, nah terus kemudian keluarga kan sehat-sehat kan, sehat-sehat ya udah nggak apa-apa. Tapi kan butuh 14 hari supaya memastikan si virusnya teh mati lah. Nah kemudian ketika kita udah pergi kemana-mana itu nggak ini nggak menularkan gitulah. Iya. Nah soalnya masalahnya ini kan pergi-pergi kan, masih Eh, kemana-mana. Nah itu ya, aduh. ya jadi apa, memang besar kok karena memang terdekat dengan kota Jakarta ya. Tadi aja pas syukur, Iya. tadi pas syukur, walaupun Ya. dalam hati saya juga ke Jakarta kok. Ini ke Jakarta dia ngirim masker, Oh, pakai mobil bolak-balik katanya 3 jam. Alamak. Tapi dia kan apa, masker bukan orang ya, ya oke lah. Tapi oh maksudnya, iya, iya. yang dibahas itu Ke Jakarta lagi. mobilitas orangnya ke Jakarta gitu masalahnya. Oh, itu orangnya ke Jakarta. Nah Loh, itu, loh, 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 loh loh, loh loh, loh loh, loh. loh. Ini gimana ini? Iya makanya itu, Wong Jakarta juga apa kan apa, Aduh. rada-rada gimana gitu ya dalam hati, aduh ke Jakarta, aduh kira loh kemana. Mulai berdebar, Iya debar-debar. debar. Aduh, begitu Parah, ya. parah, parah. Iya, Pok, dia 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 dengan enak ceritanya. Oh, saya ke Jakarta kok. Wah, lowong banget kok apa nih? Bisa bolak-balik bisa 6 jam. Alah dalam hati lah, lu ke Jakarta. Kurang. Aduh, Jakarta. Wih. Sembari Jakarta kayak udah mau di lockdown deh. Aduh. Iya, PSBB ya. Mau ada PSBB. iya, ya Eh, begitu deh. makin lama nih. Makin bosen. Aduh. Nah, ini ya Ngapain? rumah saya nih. Salah. Nggak tahu ya ini, wait. Kenapa? Nah, ini kok diperbesar, teneng. Nggak tahu, semoga kebayang. Ini Marnata. Iya. Marnata. Nah, Cuma terus masih ke atas lagi. Nah, Marnata. Nah, ini kan ada pom bensin di sini. Pom bensin. Nah, terus ke atas lagi. Ya, ke atas lagi. Ke atas lagi. Nah, ini ke atas. Sebentar. Nah, ini ke atas. Terus lewat sini. Ini ke Polban. oh, oke. Nah, terus ke Polban. Ini naik ke sini terus naik ke atas. Nah terus tapi ini mah jalan muter-muter ya, muter-muter. Nah nanti lewat ke sini. Nah naik ke sini, naik ke atas lagi. Kalau ke sini, kalau ngelihat kayak gini mah kayak jauh. This is my home. Uh, oke. Iya di situ. Jadi kalau Setra Duta itu daerah sini. Ini Setra Duta ini. Oh sini sih enggak. Sini Setra Duta nih. Daerah sini Setra Duta. Jadi saya lewat apa, ya maksudnya kadang-kadang bisa juga lewat Setar Duta ke Sarijadi bisa. Nah Oh, ini ke Darboba, nah ini Setar Duta. Ini pintu masuk kecil Setar Duta.
Nah, ini daerah kawasan Setra Duta ini semua. Iya. Kelihatan jauh Oh, sih. kamu dingin dong di atas. Harusnya dingin, tapi beberapa hari mah panas. Sama. Aduh. Jadi Bandung udah berubah. Iya. Kalau rumah Eh, rumah rumah kamu daerah mana? nah, Rumah kamu daerah mana? ini jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani. Oh, oke oke oke. Ini di perempatan Supratman yang lagi ngebangun jembatan itu. Oh, jembatan layang. Enggak, lagi dibangun, Oh, oke, lagi lagi dibangun. dibikin Oke jembatannya oke. teh. Sebelah Hotel Bandung Permai ada. Hotel Bandung Permai. Kita Lihat di cari. Google Maps ya. Iya, Hotel Bandung Permai. Hah? Yang ini ya. Mana? It's not ending. Yang ini. Yeah, exactly beside it. Oke, ha. Iya iya iya. Jalan Jakarta deket ya. Oh, Iya. dekat dengan Gorkoni. Oh, bisa Oh, kita tidur. I can imagine. Yeah, I can imagine it. Oke. Di sini ada pom bensin ya? Oh iya, pom bensin betul. Iya, bener pom bensin, bukan pom bensin. Oke, I can imagine it. Kalau kamu tesnya gimana? Ada tes online, final tesnya? Final testnya kalau ini sampai lama gitu ya, iya final testnya online. Bisa? Oh, Bentar, saya tutup ya, jendela dulu ya. iya Hujan. oke. Iya, hujan ya. Oke. Oke. Iya oke. Bentar. Apa tadi? Sampai mana? Iya, ini mau apa namanya yang apa ujian online ya? Oh ya, kalau sampai final test udah, kalau sampai udah mau final test tapi masih di karantina ya, jadi online ujiannya. Oke. Tuh. Yep, that's exactly the front view of my house. Yang mana? They go. Yang ini? Itu yang ada warung, iya. Oh, oke. Yang ini ada motor, ada ini Motor mau bengkel. masuk Bengkel ya. Oh, ada motor mau masuk. Oke, oke. sebelah kirinya. Nah ya. Iya, Ya. oke. Enaknya dengan Google ya. Sekarang mah nyaman. Oke, nah sekarang kita back. Jadi online ya inilah ya. Eh, Semoga fair lah satu sama lain lah penilaiannya. Pas Ta- ulangan kerjain bareng sama guru les gitu ya. iya, aduh. Iya, tentunya Waduh. guru-guru sedang mencari cara untuk supaya fair. Aduh. Aduh. Oke, Kembali jadi tiba-tiba tulis alasannya teh wifi-nya jelek. Ya sempat padahal ngeliat buku gitu kan. iya, Susah. iya susah. Ada aja celah. Aduh, Aduh. kalau apa? Aduh, koneksinya putus-putus. Oh lah, gimana? Aduh sambil sambil buka buku kayak gitu. Aduh.
Di sini Parah. ada banyak hal yang diuji. Bener-bener. Oke, nah yang ini Fidelcraft. Nah, Fidelcraft kan udah sempat dibahas. Yes. Nah, kemudian yang belum dibahas adalah oxidation. Nah, di sini. Nah, mengenai perihal oxidation ini, kita mau lihat sebenarnya itu apa namanya side chains-nya ya, yang di side chains-nya itu yang katakan yang diolah. Nah, kalau kita lihat di sini dia pakai chemical oxidizing agent. Dia pakai KMNO4. Gitu ya, KMNO4. Nah, however, akil arin, nah ini side chain-nya masih di sini. Ini reflux. Oke, coba. Nah, ini kita perlu discuss. Masih bukan discuss, perlu teliti berkaitan sama ini. Jadi ada info ini not usual ya. Oke, not usual. Biasanya adalah dia itu adalah acidified. Biasa Apanya? normally acidified. Jadi dia menggunakan oxidizing agent KMNO4. Dia conditionnya acidified. Kondisinya acidified. Dia itu ditambah, caranya gimana cara acidify-nya? Dia ditambah small atau few drop dari sulfuric acid. Ini tambahin. Nah, jadi kondisinya acid ya. Nah, di sini dibilang katanya not usual. Jadi not usual. Jadi di sini berkaitan not usual. Nah, kemudian ini untuk alkyl arin gitu ya, alkyl arin yang dilakukan adalah dia menggunakan namanya dia reflux, pakai kondisinya reflux yang ini. Kemudian dia menggunakan alkaline ternyata ya. Jadi ada beberapa step. Dia reflux alkaline potassium manganate sudah. Hati-hati, Me. Nah, kemudian then acidify sama sulfuric acid. Nah, terakhir pakai sulfuric acid. Gitu ya. Nah, bisa juga dengan another strong. Jadi ini mah tetap sama, KMNO4 sama K2CR2O7 gitu ya. Tapi caranya tetap pertama adalah ini pakai alkaline ya, alkaline. Kemudian acidify, dia acidify terakhir gitu ya. Jadi itu perlu diingat. Oke, nah ini CH3 nanti berubah jadi ini. Nah, ini adalah simbol untuk oxidizing agent. Untuk simbol oxidizing agent. Nah, O-nya kenapa ada 3? Karena dia untuk balancing equation. Ya, O-nya ada 3. Ada bunyi kayaknya. Nah, sekarang kita lanjut. Wow. Sekarang dengan phenol. Kopi komplit. Oke, nah. Sekarang kita lihat kondisi sama fenol ya. Fenol, nah crystalline solid. Nah, ini mah ciri-ciri fenolnya ya. Dia adalah kristal, fenol kristal. Meltnya juga rendah 43 gitu ya. Rendah 43 small. Nah, kemudian ini bentuknya kayak gini.
sekarang kalau phenol itu adalah phenolnya dia rilis S+ ya. Ini adalah contoh, ini ruling S+. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi kalau bisa dia rilis S+, dia pasti punya value Ke. Nah, kita lihat phenol ini kenapa dia bisa rilis S+. Nah, ceritanya gini. Ketika ini ada OH, ini ada lone pair. Nah, si ininya masuk ke sini. Ini adalah apa ya namanya? Ceritanya lone pair. Lone pair. Donating. Yes, donating atau share, ya share. Dia share with by bonding in benzene. Nah, jadi si lone pair ini bisa ke sini. Nah, akibatnya dia ketika lepas kayak gini. Jadi ketika lepas dia itu seneng banget. Nah, ini gini ada 6. Ini elektron dari luar, ini minus. Nah, si ininya bisa ke sini. Jadi akibatnya ketika dia pindah ke situ, akibatnya apa? Minusnya teh apa ya? Minusnya itu seolah-olah kayak hilang sementara gitu lah. Jadi minusnya itu not distribute, not focus in here. Tapi gini, kalau kita lihat dari strukturnya bisa yang single bond tadi, yang ini. Nah, gini. Jadi ininya bisa ke sini, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, gitu ya. Jadi artinya electron movingnya, delocalize-nya makin panjang. Jadi kalau dia negatif, delocalize-nya panjang, bisa ke sini, terus ke sini, muter lagi. Nah, itulah yang membuat stable, gitu ya. Jadi oleh karena itu dia seneng banget kalau dia bisa melepas H+. Dengan melepas H+, dia membuat dirinya itu stable gitulah. Ya karena electron movingnya bisa leluasa gitu. Oke. Nah, di sini kita lanjut berikutnya. Jadi dia cerita dia bisa sifatnya acid ya. Oh, ini dijelasin ternyata. Nah, kata-katanya aja yang kita perlu cek perdalam. Nah, ini acidic, oke. Nah, kenapa? Karena in the phenoxide itu yang ini, dia negative charge, dia spread over whole ion. Nah, tadi delocalize tadi. One of lone pair of oxygen itu overlap. Oke, bahasanya overlap with delocalization p pi bonding system in benzene ring. Nah, gitu. Nah, nah lanjut. Delocalization reduce charge density gitu ya. Ini reduce charge density, charge density on phenoxide gitu ya. Jadi kan dia kan muter-muter gitu ya, muter-muter. Jadi charge density di benzen tuh kurang lebih agak berkurang gitu ya. Nah, therefore, jangan, maksudnya saya keliru menerjemahkan soalnya, kata-katanya. Nah, ini OH. Jadi kalau kita lihat, kalau ngelihat di sini, nah jadinya antara gini, ininya kan dia jadi density-nya dia berkurang. Ya, density-nya dia berkurang. Nah, density dia berkurang, akibatnya apa? Akibatnya dia akan broken. Gitu ya. Jadi dia spread, jadi ininya jadi weak. Jadi weaker bondingnya.
The location itu reduce charge density on the phenoxide ions. Jadi on the side phenoxide ion itu yang OH-nya ini. Ya, jadinya kan dia lebih bergerak ke sini elektronnya. Jadi di OH-nya justru kurang. Gitu. Dia ingin mau menceritakan itu. Nah, H plusnya are not strongly attracted jadinya to phenoxide ions. Kemudian dibandingkan sama misalkan CH3 OH. Nah, OH ini lebih stronger dibandingkan yang ini ya. Kebayang ya? Nah, Ya. jadi dia making phenoxide less likely reform. Jadi dia intinya lebih suka dalam bentuk ion begini yang tadi saya ceritain sekilas. Nah, ini mah cuma kata-katanya supaya ketika menjawab soal itu Andrew bisa punya bahasa yang lebih mantep lah gitulah, lebih yakin gitu. Gitu. Nah, sekarang ini jadi untuk acidify phenol itu bentar. Yang pasti ada phenoxide sama phenol sama H+ itu ada di dalam equilibrium ya. Kemudian etanol itu weaker acid. Kalau kita lihat karena dia punya electron donating alkyl. Jadi ingat kalau alkyl itu yang tadi kan sekarang kita belajar benzen. Jadi ada electron donating, ada electron withdrawing ya yang tadi. Nah, ini kita pakai bahasa itu istilahnya. Nah, ini kan termasuk donating. Jadinya dia menyebabkan charge density on O, charge density-nya increases gitu ya. Increases. Berarti yang ini bondingnya jadi kurang lebih jadi stronger. Kalau yang tadi sama phenoxide itu jadi elektronnya itu dia lebih tersebar ke sini kan. Nah, jadi charge density on O itu reduce. Akibatnya di sini adalah bondingnya jadi weaker gitu ya. Nah, di sini, nah ini mah cerita tentang etanol karena dia efek concentrating more negative charge on oxygen atoms. Jadi dia more readily accept hydrogen ions. Nah, this explain why position equilibrium lies further to left hand side. Jadi maksudnya yang begini ya, maksudnya OH O-, H+. Nah, di sini adalah ininya lebih ke arah ke sini karena dia charge density-nya dia stronger di sini ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Enggak ya, oke. Nah, oke, nah reaction sama phenol. Nah, ini mah lebih cepat sekarang. Oke, nah ini karena dia ininya gampang putus, maka dia bereaksi sama base. Berarti seperti acid base. Gitu ya. Nah, karena dia sifatnya acid, dia gampang membentuk seperti reaksi sama metal. Dia akan menghasilkan yang namanya hydrogen gas. Ya, ini ya H-nya hilang. Nah, terus ini O- sama Na+. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir nih. Oke. Siap. Nah, ini sekarang substitution sama Bunsen ring. Nah, kita mau compare ya. Yang pertama, compare bensin sama phenol. Nah, phenol itu dibilang more reactive ya. Nah, efeknya apa?
Kalau taunya adalah ketika bensin dia react sama, kalau di sini langsung kita ingin lihat bawahnya dengan bromine gitu ya, dengan bromine. Nah, dengan bromine, kalau ini sama Br2, yang ini adalah fenol dengan Br2. Nah, sekarang kalau ini dia perlu katalis, ya. Nah, katalisnya dia pakai Fe Br3 Ya, katalis. tiga. Tapi kalau fenol dengan bromine dia langsung no catalyst, ya. Oh, Kemudian at room temperature gitu ya. Nah, ini ada oke. yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan adalah OH ini di benzene. Karena si lone pair itu katakan namanya, tadi bahasanya apa namanya ya, tepatnya enaknya ya, share, apalah namanya ya, lupa. Nah, eh, Overlap. overlap betul. Untung kamu ingat. Overlap. Nah, akibatnya di sini apa? Charge density bensin itu increase. Ya, charge electron density-nya itu increase. Nah, kalau ini adalah reaksinya namanya adalah electrophilic substitution. Gitu ya. Jadi semakin ininya semakin negatif, itu semakin reaktif. Ya. Jadi OH itu meningkatkan reactivity bensin. Nah, akibatnya dia bereaksi sama Br. Jadi elektronnya itu bisa donate ke Br lebih cepat, readily. Di sini ada kata readily, more readily. Itu electrophilic. Gitu ya. Itu sebabnya. Oke. Nah, jadi ini terbukti lewat percobaan ini. Begitu dia ditetesin sama si Br2, dia langsung terbentuk foam ini. Ini bromine water Tiga. at room temperature. At room temperature. Berarti at room temperature. Jadi langsung dia ini bentuknya adalah dia white PPT. Begitu. Jadi itu adalah efek dari si brominnya, si OH-nya, si fenolnya. Ya. Nah, kita lihat. Oke, nah terus lain lagi. Nah, ini kan kalau bromin dengan bromin, eh, yang poin penting, si OH itu donating ya. Maka posisinya adalah 2, 4, atau 6 di sini ya. Nah, sekarang dengan bukti yang kedua. Ini evidence yang pertama. Nah, ini evidence yang kedua. Evidence yang kedua, kalau bensin ditambahin NO itu adalah kurang lebih 55. Ininya harus concentrate, sulfuriknya juga harus concentrate gitu ya, sulfuriknya concentrate, dua-duanya concentrate 55. Tapi kalau dengan phenol dia dia room temperature. Yang ini dia room temperature. Dia room temperature, kemudian ininya dilute lagi. Jadi ada comparisonnya ya. Halo. Oh, oke. Iya, ya. Nah, Eh, jadi comparisonnya, satu harus concentrate HNO3, concentrate sulfuric acid, kemudian sama 55 degree Celcius. Nah, kemudian alright. kalau dengan phenol adanya OH in the benzene, itu make the benzene ring become more readily donate to electrophilic, jadi more reactive. Jadi akibatnya evidence-nya can with dilute HNO3 without catalyst ya, without catalyst, HNO3 without H2SO4, kemudian and room temperature. Jadi bedanya benar-benar jauh ya. Nah, Hmm. itu penyebabnya.
Oke. Oke. Nah, itu lumayan apa satu Oke. bab sudah selesai. Ada gabungannya di sekolah Terus, sama di sini. mantap, mantap. Mantap. Capek nggak? Lelah bisa. Lelah ya. Oke. Tapi Lagi biarlah ya. makin. Gimana? Kenapa, kenapa? Biarlah perjuangan belajarnya nggak akan sia-sia nanti di exam Amin, final amin, beres. amin. Aduh. Yes. Amin.